Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 3, kita akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah proses bisnis TI. Bentar ya. Untuk kelompok 3, kita akan ambil judul proses bisnis berbasis teknologi pada perusahaan fast food PT Sari Burger Indonesia atau Burger King. Di sini ada Edwi Ivan Prayoga, ada Farul Rozi, dan saya Istiana Wahidah. Untuk bab pertama, di pendahuluan, poin 1, sejarah tentang perusahaan. Burger King adalah restoran hamburger yang didirikan pada tahun 1954 oleh James MC Lamore and David Ed Gerton dan mulai berekspansi keluar Amerika pada tahun 1963. Restoran ini berpusat di Miami dan di Country, Florida. Pada tahun 1955, Burger King yang dipimpin oleh James dan David telah beroperasi di 40 lokasi di seluruh Amerika. Hingga tahun 1961, Burger King mulai menjual lisensi franchise-nya sebagai pengusaha yang berminat di Amerika Serikat. Dan saat itu juga nama restoran tersebut telah berubah menjadi Burger King Corporation. Pada tahun 1961 sampai dengan tahun 1967, Burger King menjalankan sistem kepemilikan pribadi. Namun setelah itu Pillsbury Company berhasil memiliki Burger King. Di bawah Pillsbury Company, Burger King berhasil membuka 274 restoran di seluruh Amerika Serikat. Pada tahun 1973, Kurt House yang merupakan pemilik dari Burger King berhasil melebihi prestasi dari Pillsbury Company dalam memimpin dengan membuka 350 gerai pada waktu itu. Perjalanan Burger King di Amerika nampaknya tidak berjalan dengan lancar. Berbagai polemik pada kepemimpinan perusahaan tersebut di era awal hingga akhir 90-an membuat restoran ini terancam bangkrut. Pendapatan yang diperoleh semakin menurun akibat isu penurunan kualitas dari produk serta persaingan sesama restoran hamburger semakin ketat. Tercatat, Wendy's merupakan saingan terberat dari Burger King pada era milenium baru. Pada tahun 2007, Burger King kembali dengan PT Sari Burger Indonesia sebagai pemegang lisensi Burger King dengan gerai pertamanya di Senayan City, Jakarta. Menurut Peter Tan atau Presiden Burger King Asia Pasifik, Indonesia akan menjadi negara penting dalam perkembangan Burger King di dunia. Tidak hanya akan menambah jumlah gerai di seluruh Indonesia, tetapi Burger King Indonesia juga akan meningkatkan mutu produk yang disajikan. Semakin banyaknya persaingan di industri kuliner memaksa untuk terus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen, termasuk memahami perilaku konsumen dan hal-hal yang dapat memberi kepuasan terhadap konsumen. Poin 1.2. Untuk kegiatan usaha, Burger King merupakan salah satu jenis restoran cepat saji yang menyajikan hamburger sebagai menu utamanya dan menjadi produk hamburger yang paling disukai di antara semua brand restoran cepat saji di seluruh Indonesia. Segmen pasar dari Burger King ditunjukkan kepada semua masyarakat menengah dan menengah ke atas. Pesaing atau kompetitor dari Burger King adalah semua perusahaan yang bergerak dalam bidang yang sama. Fast food restoran seperti Wendy's Burger, KFC, McDonald's restoran, dan lain-lain. Burger King merupakan restoran cepat saji Amerika yang hak eksklusif waralabanya dipegang oleh PT Sari Burger Indonesia Tbk. Burger King merupakan salah satu dari sekian banyaknya perusahaan yang menyediakan fasilitas pelayanan yang dinilai sudah memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Maka Burger King pun harus memiliki standar terbaik dalam melakukan pelayanan prima terhadap pelanggan. Salah satunya adalah meluncurkan aplikasi BK yang dapat di-download lewat App Store atau Play Store. Aplikasi tersebut sengaja diluncurkan oleh Burger King untuk mempermudah para konsumen untuk memesan dan menikmati jenis makanan yang dijual oleh Burger King. Tidak perlu datang ke gerai untuk dapat menikmati menu, bahkan para konsumen bisa mendapatkan harga yang lebih murah melalui promo menu ataupun tukar poin bagi yang sudah berlangganan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsumen khususnya loyalitas dalam hubungannya dengan kualitas jasa
perlu diidentifikasi melalui kegiatan bisnis berbasis teknologi. Berkaitan dengan adanya pandangan tersebut, maka penulis melakukan proses bisnis tersebut dengan memberi judul proses bisnis berbasis teknologi pada perusahaan fast food PT Sari Burger Indonesia atau Burger King. Poin 1.3, identifikasi masalah. Dari latar belakang perusahaan yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasikan adanya masalah-masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah ada pengaruh antara persepsi harga terhadap loyalitas pelanggan? Yang kedua, apakah ada pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan? Untuk poin 1.4, hasil identifikasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari PT Sari Burger Indonesia atau Burger King melalui penggunaan aplikasi Burger King dan pengumpulan dokumentasi tentang proses bisnis teknologi di dalamnya. Selanjutnya, penulis jadikan data ini dengan menganalisis menggunakan metode analisis SWOT atau SWOT. Untuk bab 2 boleh dilanjut. Baik, akan saya lanjut untuk yang bab 2. Profil singkat perusahaan, sejarah singkat perusahaan. Sejarah singkat perusahaan. Burger King didirikan pada 1954 oleh James McLemore dan David Edgerton di Miami-Dade County, Florida, dan ekspansi internasional dimulai pada 1993 sebagai bagian dari sistem franchise. Awalnya restoran ini adalah cabang dari Insta Burger King yang menggunakan Insta. Setelah keberhasilan di Miami-Dade, Burger King berkembang di Amerika dan mulai menjual lisensi franchise pada 1961 dengan nama yang berubah menjadi Burger King Corporation. Pada tahun 1967, Pillsbury Company mengakuisisi Burger King, membuka 274 restoran di Amerika Serikat, namun pada tahun 1973, Charthouse memimpin dengan membuka 350 gerai. Meskipun tawaran kerjasama pada tahun 6 meskipun tawaran kerjasama dengan Pillsbury ditolak, ekspansi internasional dimulai dari Puerto Rico pada tahun 63. Namun respon yang signifikasi muncul di Kanada pada tahun 1969 di bawah Pillsbury. Ekspansi meluas ke Eropa pada tahun 1972, di Asia Timur pada 1982 termasuk Indonesia. Meskipun memiliki kehadiran di Indonesia pada tahun 80-an, Burger King hanya bertahan dalam jangka waktu tertentu. Setelah absen beberapa tahun, Burger King kembali pada tahun 2007 dengan PT Sari Indonesia sebagai menekankan peningkatan kualitas produk di Indonesia menurut Peter Tan, Presiden Burger King Asia Pasifik. Berikut adalah visi dan misi perusahaan. Visi. Pernyataan misi Burger King adalah menawarkan makanan dengan harga yang disajikan dengan cepat dan lingkungan yang menarik dan bersih. Pernyataan misi perusahaan ini ditunjukkan jenis keluaran yang diharapkan dari bisnis makanan cepat saji. Ikut poin utamanya dan pernyataan Burger King, yaitu harga yang wajar, makanan yang berkualitas, pelayanan cepat, dan lingkungan yang menarik dan bersih. Misi. Pernyataan visi Burger King adalah menjadi bisnis QSR yang paling melalui sistem waralaba yang kuat dan orang-orang hebat menyajikan burger terbaik di Indonesia. Pernyataan visi perusahaan ini mengarahkan perusahaan untuk mencapai kepemimpinan dalam industri restoran cepat saji QSR global. Berikut ini poin utama pernyataan visi Burger King. Bisnis QSR yang menguntungkan, sistem waralaba yang kuat, orang yang hebat, dan burger.
Untuk struktur organisasinya langsung aja masuk ke itu. Berikut adalah struktur organisasi di setiap gerai, yaitu restoran general manager yang membawahi asisten manajer 1, 2, 3, dan di bawahnya lagi ada leader dan ada trainer dan kru. Oke, untuk bab 3 kita masuk ke pembahasan. Proses bisnis TI. Jadi penggunaan aplikasi yang sebelumnya dibahas pada bab 1, Burger King ini sudah meluncurkan aplikasi BK namanya, yang bisa di-download di App Store atau di Play Store. Berikut tampilan dari aplikasinya. Di sini kita bisa lihat tampilan awal saat buka BK App, lalu kita masuk ke login akun. Jika belum punya akun, silahkan daftar terlebih dahulu ya. Pilih ke register now. Lanjut. Lalu akan muncul tampilan awal beranda. Di sini ada pilihan pemesanan, ada dine-in, take away, delivery. Dan Shake and Win. Shake and Win ini adalah permainan di BK App. Gitu ya. Jadi ini misalnya kita pilih menu dengan cara order delivery. Dan di sebelahnya ini macam-macam pilihan menu. Oke. Bisa di-scroll ke bawah, nanti ada banyak menu-menu yang disediakan oleh Burger King. Lanjut. Misal kita pilih salah satu menu. Di sini dipilih untuk satu ayam plus nasi. Harganya 15.000 sekian. Klik plus pada sebelah angka 1 itu untuk menambahkan jumlah pesanan dan klik add untuk menambahkan ke menu keranjang. Gitu ya. Lalu muncul kembali di menu selection harga total yang kita pesan, lalu klik cart. Pada tampilan my cart, di sini terdapat jumlah pesanan total beserta total harganya. Ini subtotal, ini total harganya sekian. Dan ini ada pilihan untuk add kupon atau promo kode jika mau ingin order menu yang ada pada promo. Ini promonya, jadi bukannya potongan harga langsung di pembelian, tapi harga menu yang dipromokan pada hari itu. Oke. Setelah kita pilih menu, sudah semua dan masuk ke total pembayaran, kita tentukan lokasi pengiriman pada map. Jika sudah sesuai, diklik use this location. Lalu kita masukkan alamat lengkapnya, alamat lengkap pengantar kemana, dan jika ada catatan pengantar, boleh dimasukin ke situ ya. Lanjut. Sini sudah tersedia confirm order. Jika sudah sesuai, silakan klik process to pay. Lanjut lagi ke pembayaran. Ini adalah macam-macam metode pembayaran. Ada OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, dan BCA. Gitu, oke. Dan silakan place order dan tunggu pesanan sampai rumah. Untuk analisa SWOT, boleh saya atau? Biar saya saja. Ya. Baik, akan saya lanjutkan untuk yang analisa SWOT. Berikut adalah analisa SWOT dari aplikasi Indonesia. Yang pertama adalah strengths atau kekuatan. Yang pertama, banyaknya fitur yang berguna seperti pre-order dan delivery. Itu sangat membantu bagi pengguna, bagi pelanggan yang ingin melakukan pemesanan apabila dia di luar daerah gerai. Dan yang kedua yaitu user interface yang menarik. User interface yang menarik di aplikasi ini, dia banyak menampilkan seperti icon, pemilihan warna, dan juga fitur-fitur yang cukup menarik bagi pengguna. Yang ketiga, gimmick yang unik dan aktif. Yang dimaksud gimmick ini yaitu yang sudah tadi disebutkan oleh Buta sebelumnya, yaitu
Shake and Win. Check and win. Di situ di game tersebut pengguna diminta untuk menggerakkan handphonenya atau mengocok handphonenya. Itu menjadikan nilai tambah yang membuat aplikasi ini menjadi lebih interaktif pada pelanggan. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Di dalam weakness ini ada, yaitu adalah fitur pre-order yang terbatas. Jadi untuk melakukan pre-order itu diharuskan pelanggan diharuskan berada di 200 meter area dari gerai yang ingin dipesan. Jadi hal itu cukup menjadi poin kekurangan. Yang kedua yaitu pengguna yang sedikit dibandingkan dengan aplikasi serupa seperti McDonald dan saat delivery, pengguna aplikasi Burger King ini cukup rendah dibandingkan yang berjumlah 10 juta download, 100 juta download dan 5 juta download. Ini hanya berarti 1 juta download pengguna. Yang ketiga yaitu opportunity, yaitu kesempatan. Dalam opportunity ini adalah bisa menjadi media promosi secara gratis. Yang maksud media promosi secara gratis itu aplikasi ini bisa digunakan bisa menggunakan notifikasi melayang layaknya aplikasi e-commerce yang lain yang memanfaatkan notifikasi melayang sebagai iklan pop-up seperti itu. Yang kedua yaitu menambah jumlah pelanggan. Masuk ke threats atau ancaman. Yang pertama yaitu aplikasi fast food serupa. Ya, aplikasi seperti McDonald's, terus pizza delivery ataupun Domino Pizza dan lain-lain itu menjadi ancaman persaingan untuk aplikasi ini. Yang kedua yaitu aplikasi layanan food delivery. Yang dimaksud ini termasuk dengan GoFood dan Grab. Aplikasi ini menjadi ancaman dikarenakan aplikasi ini juga memudahkan pengguna untuk bisa memesan makanan apapun, kapanpun, dan di manapun. Dan yang terakhir adalah wadah boykot. Seperti yang kita tahu di hari ini terdapat konflik dari Israel, lalu ada sebuah gerakan pemboikotan kepada beberapa produk Amerika, Israel. Hal ini juga dan Burger King ini juga termasuk dalam daftar produk tersebut. Dan aplikasi ini juga bisa menjadi wadah sebagai pemboikotan. Seperti contoh di McDonald Delivery sekarang, aplikasi tersebut di Google Play Store terjadi pemboikotan dengan gerakan bombing bintang 1 dan ujaran kebencian di section review aplikasi tersebut. Selanjutnya bisa baik. Selanjutnya adalah dilanjutkan oleh teman saya, Mas Rozi. Silahkan. Terima kasih Saudara Edwi untuk penjelasannya. Untuk lanjutannya di bab 3 di poin 3.3 itu ada kendala yang terjadi dan solusi dari kendalanya. Di 3.3.1 kendala pada proses bisnis ITI pada saat anggota kelompok kami menggunakan aplikasi tersebut tidak menemui kendala yang berarti dari proses pemesanan hingga makanan diterima oleh kami. Tapi setelah kami tinjau lebih lanjut dari aplikasi tersebut via Google Play Store, dari beberapa komentar customer yang menggunakan jasa dari aplikasi tersebut merasa kecewa atas beberapa alasan seperti berikut. Saya ambil beberapa contoh saja.
Saya mengambil 3 contoh. Ada di satu itu ada ketersediaan produk yang tertera tidak sesuai dengan stok pada aplikasi. Di poin keduanya itu ada lambat aplikasi atau lemot saat penggunaan. Di poin ketiga tuh ada jangkauan delivery yang terlalu pendek serta lambatnya pengiriman. Untuk di poin 3.3.2, solusi dari kendala-kendala tersebut, yang pertama itu ada pada kendala pertama, customer sering mengeluh pesanan yang salah saat diterima karena ketersediaan barang pada aplikasi tersebut tidak sinkron dengan server dengan keadaan realnya, sehingga aplikasi akan ditingkatkan pada bagian pemesanan yang terhubung dengan stok terupdate otomatis pada kitchen atau toko tersedia atau outlet, serta pelanggan yang ingin memesan menu langsung mendapatkan feedback ketersediaan barang bila dapat diorder. Di kedua itu ada pada kendala kedua, yakni di mana aplikasi lambat saat diakses atau saat melakukan pemesanan. Server dan database akan di-upgrade dari sisi hardware serta ditingkatkan lagi dari sisi jaringan agar konektivitas dapat terakomodir dengan baik oleh pelanggan dengan sistem pemesanan online. Di poin ketiga, pada kendala ketiga yakni jarak jangkauan fasilitas delivery kurir outlet tersebut dengan akan diperlebar dan bila sudah melampaui batas 10 kilo, misalkan akan dialihkan ke jasa driver online lain seperti GoFood atau GrabFood otomatis dengan harapan dapat memenuhi keinginan pelanggan dan menghindari waktu pengiriman yang lebih lama akibat jarak yang terlampau jauh. Di bab 4 itu ada kesimpulan. Di poin 4.1 kesimpulan, Burger King adalah tempat usaha yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman. Dalam menjalankan program bisnis, Burger King memiliki beberapa hambatan dan kendala. Penulisan melakukan pengamatan dengan menggunakan metode analisis SWOT dan melaksanakan pengujian pada aplikasi Burger King via device Android dalam kurung itu Google Play Store. Berikut yang menjadi konsen bagi perkembangan bisnis Burger King seperti berikut. Yang pertama itu ketersediaan barang atau produk yang tertera tidak sesuai dengan stok pada aplikasi. Yang kedua itu ada lambatnya aplikasi saat dijalankan atau saat proses pemesanan. Ketiga itu ada jangkauan delivery yang terlalu pendek serta lambatnya pengiriman. Di poin 4.2, saran, berdasarkan hambatan dan kendala yang dikemukakan di atas, dapat dipaparkan beberapa saran yang dapat membantu proses pengembangan bisnis pada Burger King sebagai berikut. Yang pertama, tingkatkan mutu pada database aplikasi supaya dapat selalu auto-update stok ketersediaan dari menu dan aplikasi berjalan dengan baik tanpa kendala lambat atau error saat pemesanan atau saat pengiriman. Di kedua, itu ada perbanyak kendaraan untuk kurir delivery yang masih tercover dalam radius kurang dari 10 km. Dan bila sudah lebih dari 10 km, bisa bekerja sama dengan pihak online seperti GrabFood atau GoFood untuk yang lebih dari 10 km ya. Sekian dari saya, Fahru Rozi, dan sekian dari kita kelompok 3 untuk analisis menggunakan metode SWOT pada aplikasi atau perusahaan Burger King. Sekian. Oke, terima kasih. Oke. Stop recording. Tadi siapa yang record? Tinggal di cut dong ntar ya.